Halo semuanya, kembali lagi dengan narator kesayangan Anda, Johnny di sini. Yo, kita lanjutkan di film Casino 5 dan 6. Ceritanya tentang mas-mas yang punya kekuatan super, tapi itu berdasarkan berapa uang yang ia pegang. Tapi ini benar-benar kekuatan, bisa lonjok keras, lompat tinggi sampai penyembuhan. Tapi tergantung berapa uang yang ia punya. Ya udah, nggak usah banyak bacot lagi, sepan kopi dan surya kalian, langsung aja kita ke filmnya. Di episode sebelumnya, Sang menyerahkan dirinya kepada organisasi pemburu pahlawan Munden Vanguard untuk menjual kekuatannya, yang mana Hoin yang sebelumnya mencegahnya pun memutuskan untuk menembak ke arah Sang. Tanpa Joanna sadari, ternyata menyerahnya Sang adalah jebakan untuk ia bisa masuk ke dalam markas Munden Vanguard, di mana Roti sudah bersiap dari luar untuk membantu Sang bersama Hoin dengan mengacaukan sistem listrik. Terungkaplah kalau mereka selama ini cuman acting untuk saling tak percaya antar manusia super agar pasukan Joanna yang terus memantau mereka tak curiga. Setelah itu, Sang dan Hoin menjebol berangkas Munden Vanguard untuk mengambil berkas rahasia mereka. Tak lupa Hoin juga membakar semua data penelitian juga gedung Munden Vanguard untuk menghapus jejak. Sedangkan Sang membawa tas penuh uang untuk ia bawa kabur. Namun saat berlarian, mereka terkepung yang mana harus melewati salah satu pintu yang akan menutup hingga membuat tas Sang harus tersangkut. Keadaan tambah buruk lagi ketika Minsuk tiba-tiba menelpon Sang untuk mengabarkan kalau ia sudah membooking restoran untuk pertemuan keluarga mereka, yang tentu saja membuat Sang di posisi itu cuman bisa iya-iya aja. Karena telepon itu juga Sang kehilangan semua uangnya, yang mana setelah mereka keluar dari laboratorium, mereka baru menyadari kalau masing-masing amunisi kekuatan mereka telah habis. Pasukan Joanna pun tak lama datang mengepung, lalu mereka pada akhirnya melompat dari jendela dan terjatuh di dalam tong. Tapi itu tak membuat mereka bisa lari karena penjaga menemukan mereka yang tergeletak hingga tiba-tiba saat dalam perjalanan pulang, Hoin membaca berkas rahasia Munden Vanguard yang berisi tentang eksperimen ilegal dan juga serum kelona kekuatan. Tapi anehnya ada sebuah surat yang ditujukan kepada Sang yang berasal dari Jonathan yang bertuliskan dunia butuh pahlawan sepertimu. Sang lalu teringat sosok Jonathan yang pernah ia temui juga mengatakan ucapan yang sama persis. Mengetahui hal itu, malamnya Sang pun masuk ke tempat kerjanya untuk mencari data dari Jonathan. Hingga mereka pun sampai ke sebuah apartemen milik Jonathan berada. Namun anehnya saat diperiksa ruangan itu seperti tak pernah digunakan sama sekali. Mereka juga menemukan sebuah teropong aneh yang mengarah ke sebuah atap gedung, di mana para remaja terlihat sengaja menjatuhkan dirinya untuk bunuh diri. Ditambah lagi Jonathan yang seperti psikopat malah santai melambai ke arah Sang dan kawan-kawan. Keesokan harinya Sang harus dihadapkan dengan kepolisian Korea yang menangkapnya untuk diwawancarai atas kejadian kecelakaan bus jembatan juga kebakaran desa di lereng bukit. Hoin sebagai pengacara berniat membantu Sang agar tak salah ngomong karena Hoin tahu Sang ini orangnya modelnya sangat ceplas-ceplos. Tak lama polisi Huang datang untuk mengambil alih wawancara, yang mana terlihat Hoin dan Huang saling menatap seperti saling kenal. Huang memberikan foto-foto bukti keterlibatan Sang dari berbagai kejadian. Huang juga mengancam Hoin untuk menghentikan rencana selanjutnya yang akan mereka lakukan. Karena sekali lagi kalau ada masalah, Huang tak akan segan untuk memenjarakan Sang dan juga Hoin. Tak seperti biasanya, Hoin hanya bisa diam. Hingga saat di luar Sang menanyakan keanehan itu, lalu Hoin pun menjawab kalau kepala polisi Huang adalah mantan anggota dari Asosiasi Manusia Super Korea. Tapi di sini Hoin tak memberitahu apa kekuatannya. Di sisi lain, Jonathan kembali ke rumah lamanya, yang mana ia adalah adik dari Joanna. Akan tetapi dari percakapan mereka terungkaplah kalau hubungan kakak beradik ini sangatlah tidak akur. Apalagi dulu saat masih kecil, Joanna pernah menembak Jonathan dan untungnya hanya mengenai telinganya yang bekas hingga sekarang. Saat ayah mereka datang,
Ia menanyakan perihal tindakan Jonathan yang membunuh beberapa anak muda yang terjatuh dari atas gedung. Jonathan menjelaskan kalau ia sengaja memberikan mereka narkoba terbaru miliknya untuk menghipnotis mereka, yang mana ia juga telah mempersiapkan rencana itu agar saat itu terjadi sang melihat kejadian itu secara langsung, karena ia tahu mereka akan mencarinya di saat yang sangat menguntungkan baginya, dan berakhir ia akan dengan mudah untuk menangkap sang, yang tentu tak seperti kakaknya Joanna. Mendengar itu, ayah mereka pun menyuruh Jonathan untuk menggantikan Joanna dalam proyek laboratorium BOMH, yang jelas membuat Joanna sangat kaget dan juga kesal kepada adiknya sendiri. Sementara itu, sang Roti dan Hoin sedang menyelidiki kasus 6 anak muda yang menjatuhkan dirinya dari atas gedung. Dari data-data yang mereka baca, terungkaplah kalau itu adalah pengaruh sebuah obat. Hoin mendapatkan sebuah info kalau obat itu dibuat oleh Munden Vanguard dan juga diedarkan di sebuah klub malam oleh wanita yang bernama Hermes, yang mana ia selalu memakai tas yang mencolok. Hoin juga mendapatkan kabar kalau besok Hermes akan mengedarkan obat miliknya ke sebuah klub malam, karena itu adalah kesempatan emas bagi mereka untuk menangkap si Hermes. Saat sang pulang, ia disambut Minsu, yang mana ia juga memberitahu sang kalau besok adalah acara pertemuan keluarga mereka jam 8 malam. Sang pun kebingungan karena jam 7 ia harus ikut rencana untuk menangkap Hermes bersama dengan Hoin. Di sini Minsu tak tahu. Lalu Minsu menyuruh sang untuk mencoba jas mahal yang baru ia belikan untuk digunakan saat pertemuan keluarga mereka nanti. Singkat cerita, malam harinya Sang dan Roti masuk ke sebuah klub malam untuk mencari Hermes, yang mana Hoin berjaga di depan sebagai informan. Tak lama Hoin pun memberitahu mereka kalau saja si Hermes menggunakan tas berwarna merah. Saat itu Sang dan Roti ditugaskan untuk mencari tas yang mirip dengan gambar yang sudah ia berikan. Singkat cerita, Sang menemukan seorang wanita yang bawa tas yang sama persis seperti di gambar Hoin. Ia pun langsung mengikutinya hingga sampai ke sebuah ruangan, yang mana di sana ia menemukan si mbak ilmuwan yang sedang COD-an narkoba di dalam. Anehnya, para preman disuruh pergi oleh si mbak ilmuwan, yang mana tiba-tiba ia langsung ngebling untuk mengunci pintu. Ternyata si mbak ilmuwan telah menyuntikkan serum super ke dalam tubuhnya yang buat ia bisa ngebling-ngebling terus. Saat dompet Sang telah tercuri, ia sedikit panik karena tak punya modal untuk bertarung. Ditambah lagi si mbak ilmuwan yang mengeluarkan karambit untuk ngebling ke sana, ngebling ke sini, dan ngebling ke situ. Sang pun harus cepat karena tak punya banyak waktu, karena pertemuan keluarganya jam 7 malam, sehingga ia menggunakan jurus ultra instingnya lalu kena. Lah, kabur si mbak. Sang pun langsung pergi membawa narkoba itu keluar ruangan. Namun saat ia sampai di keramaian orang-orang dugem, tiba-tiba lampu mati. Ternyata ada perayaan penyambutan, tapi saat dilihat gambar uang itu adalah muka dari Sang. Semua itu adalah ulah dari Jonathan dan si mbak ilmuwan yang menjebak Sang untuk masuk ke dalam perangkapnya. Hujan narkoba seketika muncul di dalam klub, dan Jonathan sengaja membocorkan informasi tas merah berisi narkoba kepada seluruh orang, hingga membuat suasana dugem asik menjadi medan perang perebutan tas merah itu. Saat itu, Sang harus kelelahan karena ia ditimpa oleh orang-orang gila narkoba. Sementara Minsu yang terus menghubunginya karena tak kunjung datang ke acara pertemuan keluarga mereka, hingga pada akhirnya membuat Sang pingsan. Anak buah Jonathan yang lain pun segera mendekati Sang untuk menangkapnya, hingga tiba-tiba para polisi datang untuk membubarkan pesta narkoba itu. Kepala polisi Huang mencoba mencari siapa dalang dari semua itu. Tak lama Hoin juga masuk dengan kekuatannya hingga ia melihat Huang, ia pun langsung bersembunyi. Sementara itu Sang dibangunkan oleh Roti, harus dikejutkan dengan Huang yang melihatnya dari jauh. Tentu Huang langsung mencoba mendekatinya. Sementara Hoin juga berlari membawa kain merah untuk bawa mereka masuk ke dalam ruang basement. Untung saja aksi mereka tak ketahuan Huang, yang mana saat itu Sang terburu-buru pergi ke pertemuan keluarganya. Hoin
memberikannya uang agar ia cepat sampai, sementara Roti merapikan jas miliknya yang sobek. Setengah jam berlalu, keluarga Min-soo dan keluarga Sang semakin canggung karena Sang yang tak kunjung datang. Tiba-tiba saja ada yang mengetok pintu, yang ternyata itu adalah kepala polisi Huang. Ia ke sana untuk memberitahu Min-soo kalau saja Sang sudah terlibat dalam beberapa kekacauan di kota. Min-soo yang sudah muak dengan para polisi itu pun meminta semua polisi yang bersembunyi keluar. Ia mengatakan kalau Sang tak pernah merugikan mereka. Ia menyelamatkan orang dengan kekuatannya sendiri, dengan uangnya sendiri. Bahkan kasus yang tak pernah diselesaikan oleh para polisi. Sikapnya yang terus membela Sang ternyata didengar oleh Sang dari belakang. Ia pun terharu. Saat itu Sang meminta maaf atas keterlambatannya. Walau semua orang tahu kenyataannya kalau Sang tak bersalah, namun ia harus tetap diadili. Sementara itu, Joanna yang masuk ke dalam lab harus mendapati kalau semua kerja kerasnya, serum yang ia produksi selama ini telah diambil oleh Jonathan dan dipindahkan ke tempat yang tak ia tahu. Setelah itu, Joanna pun menyelinap ke markas asosiasi pahlawan dan di sana ia bertemu dengan Hoin dan juga si Roti. Lantas si Roti pun langsung mengancamnya dengan kekuatannya, namun itu harus terhenti karena mereka sudah dikepung oleh anak buah Joanna. Di sisi lain, Sang sendiri sedang diinterogasi oleh Huang yang terus mengaku kalau ia tak bersalah. Ia malah menyerahkan Huang karena ia adalah mantan anggota asosiasi manusia super yang malah tak melakukan apapun untuk menangkap organisasi Munden Vanguard. Sementara ia dan segelintir temannya yang berusaha menghentikan mereka dalam bayangan yang harus ditangkap. Saat itu Huang tak berkata apa-apa, lantas ia pergi meninggalkan Sang. Sementara itu Min-soo masih larut dalam kesedihannya. Tiba-tiba ia menemukan sebuah surat hutang sebesar 25 juta won, yang mana setelah ia lihat itu adalah kredit dari Jeongja yang merupakan tempat ia bekerja. Keesokan harinya Min-soo langsung bergegas menemui Jeongja. Akan tetapi saat itu ia dibuntuti oleh beberapa anak buah Jonathan yang terus mengejarnya. Hingga saat di gang sempit, Min-soo menelepon Jeongja untuk mengabarkan kalau ia sudah tahu alasan ia diterima di sana karena sebagai jaminan dari Sang. Ia memintanya untuk menyelamatkannya sekarang karena ia sedang dikejar seseorang. Di saat yang bersamaan, Sang akan dibawa ke pengadilan. Namun tiba-tiba saja agen khusus Korea memberikan surat pemindahan untuk terdakwa dari Sang. Yang mana saat di dalam mobil terungkaplah kalau tentara itu adalah anak buah dari Munden Vanguard. Perjalanan pada awalnya terasa normal. Sang yang diborgol, diam tak bisa apa-apa dan ditodong pistol. Namun saat truk masuk ke dalam peralihan jalan, saat itulah Sang mencoba melawan mereka dengan baku hantam. Akan tetapi salah satu tentara berhasil menahannya dan anehnya ia memberikan uang kepada Sang. Sang pun bingung lalu tiba-tiba saat sampai di tepi sungai, Sang kelelahan. Di sana ia ditodong anak buah Joanna dan anehnya ada Hoin dan juga si Roti di sana. Tak tahu apa yang terjadi, mereka dikumpulkan di markas asosiasi manusia super oleh Joanna. Bahkan saat itu Min-soo juga berada di sana. Ternyata Joanna ingin balas dendam kepada Jonathan dengan meminta bantuan dari para manusia super untuk mengambil alih tahtanya di hadapan ayahnya. Joanna berniat untuk mengusir Jonathan dengan cara membobol salah satu brankas rahasia Munden Vanguard di salah satu bank Kim Hae. Karena semua serum yang sudah diproduksi disembunyikan di dalam bank itu. Di sini Joanna mengatakan kalau rasa bencinya kepada adiknya melebihi rasa bencinya kepada mereka. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun mencoba menyusun rencana untuk membobol bank Kim Hae, yang mana mereka jelas tak bisa sepenuhnya percaya kepada Joanna karena mereka tahu Joanna itu orangnya sangat licik. Setelah itu Sang ditegur oleh Min-soo karena ia khawatir akan kehilangannya di misi ini, dan juga ia menanyakan utangnya yang sebesar 25 juta won kepada Jeongja. Sang lalu menjelaskan alasannya melakukan semua itu karena ia ingin hidup bersama Min-soo tanpa ada yang mengganggu. Hidup normal, punya 2 anak dan setiap hari Minggu akan keluar jalan-jalan. Min-soo pun terharu mendengar itu.
Lantas ia mendukung Sang dan bahkan ia menanyakan berapa banyak uang yang ia butuhkan untuk mengalahkan para penjahat itu. Keesokan harinya, Min Soo pun mendatangi ketua Jeongja, yang mana ia langsung menyodorkan proposal pengeluaran sejumlah 30 juta won untuk keberangkatan Sang ke Bank Kim Hae. Karena akhirnya Min Soo tahu kenapa Jeongja terus-menerus mendekati Sang, Jeongja bertujuan untuk mengambil alih Bank Kim Hae dari tangan Moon Den Vanguard, yang mana bank itu dulu adalah lokasi kredit Jeongja dan pasti ia punya alasan tersendiri untuk merebutnya kembali. Singkat cerita, mereka pun melancarkan aksi perampokan Bank Kim Hae, yang mana Sang juga telah diberikan satu tas penuh uang oleh Min Soo. Tanpa Sang dan teman-temannya sadari, ternyata Joanna juga telah menjalankan rencananya untuk menangkap Sang setelah insiden perampokan di gedung sebelah, bahkan dengan full tim. Di dalam, Hoin mencoba masuk dengan kunci akses khusus untuk memasuki brankas, sedangkan si Roti pergi meninggalkan Sang untuk pergi ke ruang belakang. Sementara itu, Sang mendekati salah satu teller yang mana ia akan mengajukan pinjaman. Saat si teller mengetahui kalau nama Sang itu adalah Sang, ia pun langsung menyalakan pintu evakuasi untuk mancing seluruh anggota Moon Den Vanguard masuk. Joanna kebingungan, rencananya akan gagal. Ia pun menyuruh seluruh anggota untuk segera masuk ke dalam bank. Sementara Sang sendiri sudah dikepung pasukan Moon Den Vanguard dari segala sisi. Episode 5 dan 6 Casero ditutup dengan Sang, Roti, Hoin yang sudah siap tempur di dalam Bank Kim Hae. Apakah mereka bisa mengambil seluruh serum? Kita lanjut ke episode 7 dan 8 pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bantu Saripata agar lebih maju. Bye-bye.